Ya mungkin itu dari sisi sejarah ya. Ada pertanyaan lain atau komentar lain yang bisa memperkaya topik perintah ketiga? Oh, aku iki anu sih, kesaksian ya. Jadi kemarin itu kan Kamera Kamis raiso kan yuk. aku wisuda ya, peteng Mas. Oh, Lampunya tak paham ya. iya iya. Kesaksian apa? Jadi kemarin Kamis itu kan aku wisuda. Nah, itu kan setiap setiap prosesi wisuda wi semacam kok enek sumpah-sumpah gitu. Hah? Oh, janji lah, Ya. janji. Nah, tadinya itu yang ditunjuk aku. Tunjuk aku tuh, KP sepakat. Pokoknya saya wisudawan KP sepakat S1 S2 yang ditunjuk untuk membacakan sumpah itu aku. Nah, terus dosennya juga setuju. Terus tiba-tiba dosen ini ganti orang loh. Terus aku kan ya memang aku nggak, kalau diminta ya boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kan baca di depan umum nanti diikuti para wisudawan gitu loh. Semacam sumpah untuk dia melayani pada Tuhan dan membantu gereja dan bla bla bla. Nah, ternyata di dalam sumpah itu di dalam nama itu. Jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berjanji. Kamu terhindar dari itu. Ya, langsung apa? Langsung kaget terus entah. Oh, jadi Tuhan ini seakan menghindarkanku dari itu loh. Padahal semua orang itu menuju aku, tapi dosen terus ngerti dia itu ganti orang, ganti orang. Aku langsung wah, kok bisa ya? Aku ini sih Anu. seakan melihat Tuhan itu menghindarkanku dari dosa itu. Karena kan aku sudah lama berkomitmen tidak mengucapkan nama itu sudah lama sekali, bahkan sebelum ketemu itu aku Udah seperti itu ya. sudah merasa anti lah dengan nama itu. Itu pertama. Terus kedua, nah itu tesis. Kedua itu tesisku. Nah tesisku itu kan sebenarnya saya baru jelasin yang ini mau Yeremia ya Mas ya. Ah, Nah itu juga tak bahas di tesisku di Yeskiel 36. ya. Jadi ada satu ayat kan memang itu menjadi pemicu buat tesis. Dimana Tuhan ngomong, aku merasa sakit hati karena kamu telah menasihkan nama kudusku. Itu Yeskiel 36 ayat 26. Nah, aku dalam membuat tesis itu tidak satu kali pun aku menggunakan nama itu, nama Allah. Jadi kecuali kutipan LAI ya. Yeah. Kutipan LAI kan akan mengubah. Itu kan menisik. Jadi aku banyakin ngutip dalam bahasa Inggris. Ya aku kan bebas menerjemahkan kutipanku sendiri gitu ya. Nah, yang membuatku kagum itu, jadi seolah-olah Tuhan itu, aku melihat Tuhan itu cemburu gitu. Cemburu itu gimana? Tesis itu jadi tesis terbaik. Nah aku nggak bangga, cuma banggaku itu, loh, pihak ini sebenarnya mereka itu tesisnya bagus-bagus. Cuma kok seakan Tuhan itu nggak mau ini dipandang remeh gitu loh. Karena aku memang di dalam tesis itu tidak satu pun aku menulis nama itu, dan aku menulis nama Tuhan itu dengan yaitu nama aslinya dan karena aku mengutip BHS yo, nah nama itu tak pertahankan. Jadi kemarin kan sudah dibahas beberapa nama bukan nama itu ya. Nah, aku pakai Yiwah itu, Yiwah atau apa Biblia Hebraika itu. Nah, itu jadi satu-satunya tesis terbaik. Aku nggak bangga, cuma aku melihat loh, Tuhan kita buruk banget ya. Jadi nggak mau disamakan dengan tesis-tesis yang lain. Yang lain yang mengutip nama tadi, nama Allah itu sih kesaksian. Jadi aku melihat, walaupun memang ya, aku nggak bisa berbangga karena tidak ada ijazah gitu. Jadi terbaik tapi ya sudah nggak apa-apa. Bisa. Cuma aku melihat dua hal itu. Satu, Tuhan menghindarkanku dari dosa itu, bisa menyebut nama Tuhan. Bahkan itu kan sumpah dong. Jadi sumpah di dalam nama itu untuk mengikat. Setia melayani Tuhan itu. Udah aku kok dihindarkan dari itu. Kedua tadi tentang tesis tadi. Jadi aku
dalam minggu ini sebenarnya mengalami apa yang sebenarnya disampaikan hari ini tentang dengan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ya. Itu sedikit asik gitu. Ya sebenarnya tadi kan ada larangan, ya belum gue bahas ya. Jadi ada satu ayat yang jangan menyebut nama ilah lain di mulutmu. Ini ada sebenarnya ayatnya spesifik. Karena konteksnya kalau menyebut nama itu di mulut itu artinya menyembah berhala. Nah ini agak beda konsepnya dengan secret name yang sekarang ya. Kalau secret name sekarang kan pokoknya tidak boleh nyebut nama lain gitu. Kayak Jeffrey dulu nggak mau nyebut nama Allah gitu. Gitu aja. Karena konsepnya secret name gitu ya. Artinya mulutku tidak boleh sama sekali menyebut Allah. Padahal di Alkitab, penulis Alkitab yang nyebut nama idol, Dagon ya ditulis, Asyera ya ditulis. Jadi nyebutnya tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kamu menyebutnya dengan hormat atau tidak. Ketika para penulis Alkitab menyebut Dagon, mereka nggak nyebut dengan hormat. Ketika nyebut Asyera, mereka tidak nyebut dengan hormat. Tidak masalah disebut, saya nyebut Allah tidak apa-apa. Tetapi tidak dengan hormat dalam hati, tidak dengan pemahaman itu Tuhan saya. Karena seringkali saya harus membahas nama ilah lain, mau nggak mau. Kalau secret namer yang fanatik itu tidak akan nyebut. Jadi kalau mengajarkan dia nggak akan nyebut. Padahal harus disebut, harus dijelaskan gitu. Jadi ya itulah. Jadi memang ada ayatnya kita tidak boleh dengan mulut ya menyebut nama ilah lain. Nah dalam konteksnya Ayub tadi sumpah, nah itu ya puji Tuhan Ayub terbebas dari itu ya. Kalau sampai Ayub mengucapkan sumpah lah berdosa. Artinya kamu mempersembahkan gelarmu itu untuk itu nama itu. Ya puji Tuhannya kamu tidak ikut. Ya minimal ada bukti bahwa beda nama, beda kuasa. Gitu. Kalau di El-Sadik kita udah jelas gitu ya. Kayak Bayu dulu kerasukan, aku adalah aku ya. Saya sebut, kamu bukan Hayah. Ya apa itu? Hayah Aser Hayah, kamu bukan itu. Langsung dia sadar. Ya gitu, itu kuasa dari nama suci. Kalau diucapkan dengan konsep yang benar. Tidak hanya di sekedar bunyi. Kalau sekedar bunyi itu jadi anak-anak sekewa itu. Sama seperti kalau karismatik nyebut Yesus ditengkingkan dengan suara keras, tapi roh setan tidak keluar, bahkan ditertawakan mereka. Para pendeta ditertawakan oleh setan. Ya, itu karena salah. Ini apa? Di pikirannya salah. Walaupun mengucapkannya benar, tidak masalah nyebut Yesus. Tapi di pikirannya salah. Gitu ya. Yesus yang lain yang diucapkan, yang dipikirkan. Jadi tidak ada kuasa. Jadi yang lebih berkuasa sebenarnya pikiran kita, bukan mulut kita. Makanya di perintah ketiga tidak ada kata sebutan aslinya. Kata menyebut itu tidak ada. Kata yang dipakai literal adalah jangan menaikkan, bukan menyebut. Nah ini agak-agak dengan secret namer dan karismatik tidak cocok. Jadi perintah ketiga bukan menyebut sebenarnya, tapi menaikkan atau membawa. Jadi jangan membawa nama Tuhan dengan sembarangan. Itu terjemahan yang lebih pas. Bukan menyebut ternyata. Jadi bukan apa yang di mulut kita aslinya ya, tapi yang ada di pikiran kita. Karena yang di mulut itu kan harusnya sinkron dengan yang di otak kita, di pikiran. Kalau otak kita nyebutnya yang original, mulutnya harusnya yang original. Kalau di otak pikiran kita nyebutnya Ibrani, ya mulut kita nyebutnya Ibrani.